Belajarlah tersenyum meskipun dalam kondisi tertekan dan banyak ujian. Karena itu adalah cara kita meyakini bahwa Allah akan senantiasa memberikan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dari sebelumnya. Kita harus jauh lebih bersyukur ya teman-teman, karena masih dipertemukan di bulan suci yang penuh berkah ya kan, di bulan Ramadan. Berapa banyak rekan-rekan kita yang sudah Allah panggil tidak sempat bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan di Ramadan ini segala cita-cita, keinginan, hajat teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar sharing aja, biasanya setiap bulan Ramadan Bun Ai itu suka nulisin goals atau keinginan Bun Ai di tahun tersebut. Nah, Bun Ai nulisinnya tuh nggak banyak-banyak, maksimal 3, dan itu biasanya Bun Ai suka doain setiap khatam Quran. Jadi teman-teman, mudah-mudahan nih siapa tahu bisa dipraktekkan, karena Bun Ai ngerasa sendiri alhamdulillah banget dari seluruh keinginan yang kita anggap tuh nggak mungkin, mustahil, ternyata itu sangat-sangat mudah jika berkehendak. Jadi kalau saran Bun Ai nih, boleh nih kita nulisin beberapa keinginan, jangan banyak-banyak ya, maksimal mungkin 3, lalu kita urutkan sesuai dengan yang paling ingin. Mudah-mudahan di Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk kita dikabulkan segala keinginan, tidak hanya dunia tapi pastinya keinginan akhirat. Karena kalau menurut Bun Ai ini keinginan akhirat jauh lebih penting juga teman-teman. Karena kalau kita akhiratnya udah oke, mau diatur sama Allahnya oke, insya Allah hidup kita akan jauh lebih teratur lagi. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas THR lagi. Wow, udah semakin deket sih sama THR. Teman-teman, tim THR tanggal berapa? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Apakah tim THR yang hanya THR aja, atau malah THR ditambah sama gajian? Wow, itu agak-agak berbahaya sih. Apalagi kalau bikin anggarannya nggak dipisah-pisah, yang ada belum sampai gajian berikutnya udah bingung uangnya habis kemana. Nah, ini banyak banget yang nanya, Bun Ai gimana nih kalau aku nggak punya sinking fund sama sekali yang dikhususkan untuk THR, yang ada malah setelah aku hitung nih THR-nya kayaknya kurang. Apalagi kan di tahun ini setelah corona bisa mudik kembali ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang niat mudik dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, serius nih, kalau Bun Ai ditanya kayak gitu ya, balik lagi, ini hanya pengalaman sebagai ibu rumah tangga biasa, Bun Ai pasti jawab, abisin aja THR-nya. Yang terpenting itu jangan sampai ngambil tabungan, apalagi ngutang-ngutang. Nah, itu yang berbahaya. Kalaupun ternyata THR-nya itu nggak ada sisa, tapi masih oke, nggak harus ngambil tabungan, nggak harus ibarat yang ngutang-ngutang, ya udah nggak apa-apa. Jangan karena tabungan membuat Ramadan itu jadi hilang keindahannya. Idealis boleh, tapi jangan pesimis. Tenang aja, kamu kan nggak nabung Ramadan, bisa nabung di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau saran dari Bun Ai, nggak apa-apa, optimalkan aja anggaran THR sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan kamu untuk berbagi. Karena sebenarnya THR itu hampir 80% komponennya berbagi. Kalau dari pengalaman Bun Ai ngajar SMC Ramadan, terus teman-teman tuh sharing kenapa THR-nya kurang di mana. Ternyata memang komponennya itu banyak di berbagi. Kalau teman-teman komponennya banyak di mana nih? Apakah di kue-kue atau di masakan? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Pokoknya Bun Ai sih cuma ngingetin aja, kita boleh berbagi tapi jangan melampaui batas, karena Allah gak suka yang melampaui batas, baik keburukan juga dalam kebaikan. Nah, gunain aja anggaran THR kamu, habis gak apa-apa, yang penting jangan over budget, jangan sampai, apalagi yang bahaya nih kalau gajian dicampur sama THR. Anggarannya jadi satu, pas kamu mudik dibawa semua uangnya, baik dana tak terduga THR, dana tak terduganya gajian, ujung-ujungnya pas pulang bingung untuk cash flow ke depannya. Nah, itu yang benar-benar berbahaya sehingga membuka pintu hutang ke depannya. Nah, ngomongin masalah hutang, THR pastiin habis bukan untuk keinginan semata ya teman-teman. Apalagi yang punya hutang jangka pendek atau punya janji hutang yang dibayar saat THR. Kalau saran dari Bun Ai, mending dilunasin aja supaya membantu cash flow terbaik setelahnya. Jadi jangan sampai nih kita udah janji mau bayar pas THR, ujung-ujungnya pas dapat uangnya malah nggak dibayar. Ingat ya, janji itu adalah hutang. Curhat Bun Ai, enggak Marimar.
Justru Bun tuh pengen setelah THR cash flow budgetingnya tuh jauh lebih baik lagi. Jadi kalau ngerasa THR-nya tuh di bulan suci ini habis untuk berbagi, nggak apa-apa, kita anggap adalah momen sejarah terbaik yang bisa kita berikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat ganda, tidak hanya lewat materi tapi kesehatan, keimanan dan juga ketakwaan. Amin amin ya robbal alamin. Sama kayak keluarga Bun Ay ya. Oke, lanjut nih teman-teman. Jadi jangan idealis gitu. Menabung itu jangan idealis banget. Khawatir kita berkecimpung atau nyemplung di pelit dan tidak bersyukur. Jadi kalau misalnya ditanya sama Bun Ay gimana nih? Aku belum ada sinking fund. Gimana Bun Ay? Aku belum ada dana untuk THR sama sekali. Ya udah, habisin aja, maksimalkan budget anggaran THR kamu di bulan ini. Yang terpenting jangan over budget, apalagi ngutang-ngutang. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Terus gimana sih Bun Ai cara ngebagi THR? Nah, kalau Bun Ai sih jujur ya, ngebagi THR tuh gini, 60% untuk keperluan silaturahim, baik bingkisan, baik angpau dan lain-lain, 20% untuk giving, 20%-nya untuk playing. Playing apa Bun Ai? Playing itu kayak liburan, tapi biasanya nih Bun Ai liburannya itu setelah lebaran teman-teman. Gak terlalu hiruk pikuk, gak terlalu rame, lebih tenang, juga ditambahin budgetnya sama budget sinking fund liburan kita. Nah itu tuh cara Bun Ai membagi THR. Kalau saran dari Bun Ai sih, ayo anggarkan THR ya teman-teman, supaya nanti gak bingung. Atau minimal nanti tahun depannya teman-teman tuh tahu kira-kira aku kurangnya berapa sih kalau pas dapat THR. Misalnya dapat THR 4 juta, ongkos mudiknya aja udah 3 juta, belum ini belum dan itu. Berarti kan itu komponen yang harus difikirkan. Setelah Idul Fitri, mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba memulai untuk membuat sinking fund. Jadi gitu ya. Tapi Bunda selalu ngingetin ya, bagi kamu-kamu pembagian THR-nya yang masih punya hutang jangka pendek, please dahulukan hutang ya. Kenapa? Cara kita meniatkan membayar hutang adalah cara Allah mempercayakan rizkinya lagi lebih banyak insya Allah kepada kita. Kenapa gitu? Bunda bukan orang yang anti hutang gitu. Yang penting tuh kita niat benar-benar untuk membayar hutang. Nah, kalau yang hutang-hutang jangka pendek, terus jumlahnya nggak terlalu besar, itu benar-benar ngebantu untuk cash flow keuangan teman-teman di bulan berikutnya. Kan enak tuh ya kalau udah bebas hutang, tinggal fokus deh ngisi dana darurat, ngisi dana pendidikan, liburan dan sebagainya. Tapi ini khusus untuk hutang jangka pendek. Nanti kita juga ngebahas hutang apa aja yang nggak usah dilunasin kalau pas dapet THR. Oke, ini sebagai contoh aja. Misalnya Bun Ai punya utang nih di rekan-rekan, ada 500, 400, 700 ribu. Kalau Bun Ai sarankan THR pas dapet lebih baik dahulukan pelunasan hutang ringan dulu, supaya itu tadi nggak bosan-bosan Bun Ai ingetin cash flow-nya tuh membaik, sehingga nanti nggak ada beban lagi untuk hutang-hutang receh seperti ini. Nah, terus hutang apa nih Bun Ai yang boleh nggak dilunasin dulu? Yaitu adalah hutang jangka panjang seperti KPR, kendaraan yang emang cash flow-nya itu diambil dari gaji bulanan, sehingga pas teman-teman dapat THR nggak usah mikirin untuk pelunasan ini dulu gitu kalau saran dari Bun Ai. Atau hutang bisnis yang memang cash flow-nya atau pembayarannya dari keuntungan, itu boleh. Nanti aja dulu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau hutangnya sama rekan, khawatirnya dia juga butuh, kita nggak bayar, malah kita mendorong dia untuk membuka pintu hutang. Nah ini nih THR anti bablas ala Bun Ai. Bun itu selalu simpel. Bablas itu adalah ketika melebihi batas. Jadi kalau THR 10 juta, 7 juta, 20 juta, kalau melebihi 20 juta itu barulah bablas kalau menurut Bun Ai ya. Nah dulu juga Bun Ai THR nggak punya sinking fund sama sekali, jadi Bun Ai fokus sama anggaran THR di bulan tersebut. Tapi yang paling penting Bunda tuh benar-benar ngusahain gak boleh over, apalagi hutang. Kalaupun berhutang sama tabungan itu harus tetap dibayar. Nah ini nih mengatur THR tuh, jadi kita anggap aja apabila kita berhasil mengatur THR, insya Allah menjadi jalan kita lebih baik lagi dalam mengatur uang ke depannya. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih untuk yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe. Semoga kebaikan juga diberikan berlimpah untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Dan bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru.
Nah, jadi teman-teman yang saat ini mungkin ngerasa untuk THR-nya nggak bisa nabung sama sekali, itu nggak apa-apa. Yang penting selalu Bunda ingatkan buat anggarannya sehingga bisa dievaluasi. Jadi tahun depan kita bisa lebih prepare lagi. Sehingga THR yang hadir itu bukan air, di mana menggunakannya memakai perasaan. Perasaan nggak beli apa-apa kok udah habis aja, jangan ya. Kita kalau bisa sama uang itu kan karena uang bentuknya materi, kita jangan pakai perasaan, kita harus pakai data. Makanya pentingnya nulis itu supaya kita tahu on track apa enggak nih. Kira-kira kemana ya uang saya? Itu teman-teman. Nah, terakhir Bunda mau ngingetin aja 3 hal tentang uang. Uang itu adalah materi, jadi cukup di tangan aja, jangan sampai di hati. Jangan juga keinginan menabung terngiang-ngiang seperti kita seolah-olah tidak mensyukuri. Yang kedua adalah uang bukan penentu keinginan. Jadi saat uang banyak, uang sedikit bukan menentukan keinginan kita yang bertambah. Juga tidak menentukan pengeluaran kita yang seolah-olah berubah, gaya hidup kita yang seolah-olah harus menjadi lebih mewah. Nah, itu yang berbahaya. Jadi teman-teman punya pertanyaan apa tentang THR? Boleh tulis aja di kolom komentar. Dan insya Allah Bun Ai bikin untuk jawabannya. Jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semangat untuk THR yang mungkin sekitar 5 atau 8 hari lagi kita bakal nerima THR ya. Mudah-mudahan THR kita menjadi THR terberkah karena membawa kebahagiaan dan membawa kenikmatan kita untuk berbagi bersama keluarga tercinta. Oke, sampai jumpa lagi di video Bunda selanjutnya. Semangat menjalani bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.